Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Jibril Siddiqi, Bapak Menteri Agraria, Pertanahan, ini segala macam tata ruang, dan Bapak Hadar, Bapak Juhri, Bapak Bawaslu ya namanya, Pak Muhammad Al-Hamid, Pak Ngabalin, Syekhuna ini, dan keluarga almarhum wal maghfurlah Bapak Husni Kamil Manik, ibu dan seluruh anak-anaknya dan kakak-kakak adiknya yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wafat atau kematian adalah satu hal yang pasti terjadi. Bahkan kesempurnaannya orang hidup di dunia yang mati itu. Kalau sudah mati sempurna. Belum mati belum sempurna. Kalau sudah mati sempurna. Kembali ke alam universal, kembali ke alam ideal, kembali ke alamil malakut. Maka rintangan-rintangan penjara materi, dimensi-dimensi hilang semua, lepas semua, malah menjadi bebas setelah kita lepas dari kungkungan materi, penjara fisik jasmani, dan dimensi ruang dan masa. Kita lepas dari itu semua, kembali ke alam yang luar biasa, luas, ideal, dan universal sebenarnya. Oleh karena itu Allah menjanjikan, jangan khawatir, orang yang sudah meninggal pasti akan saya hidupkan kembali. Bukan berarti mati itu selesai. Akan saya hidupkan kembali. Dan akan saya audit amalnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua amal baik buruknya tercatat. Dengan nanti disclaimer wajar. WTP atau disclaimer, itu semua. Kalau Pak Husni Malik saya yakin husnul khotimah tadi ya. Tapi yang kita ini yang masih ada di sini belum jelas. Kira-kira kita nanti lolos nggak dari audit ini? Kira-kira. Nah, mudah-mudahan kita semua pun bersama almarhum mendapatkan kekuatan iman Islam dan betul-betul yakin bahwa kita sebagai umat Islam yang meyakini keyakinan kita, itulah bekal yang akan kita jumpai nanti di akhirat. Sebenarnya kita ini tidak ada sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Yang ada sudah ada, sebelum lafal ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Sebenarnya yang ada hanyalah yang ada. Kita ini tidak ada, kita ini diadakan oleh yang ada. Nah, bisa dimantapkan. Pronoun, syaratnya domir, kata ganti. Aku, engkau, dia. Bahasa Arabnya ana, anta, huwa. Siapa aja boleh pakai itu. Siapa aja. Aku Ahmad, aku Said, aku Khalid, aku Abu Bakar, aku Fatimah, aku Solihah, aku Maryam. Boleh. Tapi nanti itu hanya apa? Kalau bagian apa? HGU ya. Itu hanya HGU itu. Ada yang 41 tahun,
Ada yang 70, ada yang 30, ada yang 80 tahun. Semua akan mati semua. Aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Hasan, aku lain-lain semuanya ini akan meninggal semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku yang lain tidak ada semua, kecuali aku satu ini. Jadi kita harus sadar bahwa kita menggunakan tiap hari kata aku itu pinjaman itu. Hakuna usaha itu cuma. Yang owner sertifikat asli itu aku yang sebenarnya itu, yang ada itu. Kita ini hanya dipinjemin. Begitu pula engkau. Siapa aja boleh pakai. Engkau Ahmad, engkau Bakar, engkau Tonto, engkau Sukardi, engkau Solikin, engkau Dewi, engkau Dian, engkau Putri. Tapi nanti harus tahu semua akan dicabut. Tinggal engkau satu yang tidak pernah mati. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Oh Allah itu. Satu lagi huwa, dia juga sama begitu. Dia Ahmad, dia Sukardi, dia Toto, dia Solikin, dia Jumadi. Mau mati semua. Dia Maryam, dia Dewi, dia juga nanti akan dicabut semua. Tinggal dia satu. La ilaha illa huwa. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya puncaknya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi ketika kita mengucapkan aku, jangan keras-keras lah, jangan keras-keras itu. Ini siapa ini? Mobilnya siapa ini? Mobilku. Aduh, jangan keras-keras. Siapa tahu nanti malam sudah gak bisa ngomongku. Ini rumahnya siapa? Rumahku. Ini jabatannya siapa? Jabatanku. Aduh, ya boleh ngomongku, tapi jangan keras dan pelan-pelan. Ya mobilku lah. Jangan kan mobilku, ngomong aku aja nggak boleh keras-keras kok. Artinya tidak boleh sombong. Tidak boleh aku siapa. Bukan apa-apa kamu tuh. Kamu tidak ada sebenarnya. Hanya diadakan kamu itu. Jadi kalau ngomong aku tuh jangan keras-keras. Aku, jangan keras-keras. Nanti malam sudah nggak mau bisa ngomong aku, siapa tahu itu, siapa tahu. Dengan Allahumma tinggal, dengan Allahumma. Aku udah nggak bisa lagi. Nah, inilah hakikatnya kita itu siapa sebenarnya. Kembali lagi adalah sebenarnya kita ini tidak ada. Hanya kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Dan kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka sebenarnya yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu ada. Tidak ada itu ada. Ahmad tidak ada di masjid misalkan. Ahmadnya tidak ada. Tapi tidak adanya Ahmad di masjid ada. Tidak adanya ada. Ahmadnya nggak ada. Tidak adanya Ahmad ada. Nanti malam dipikir. Nanti kalau sekarang malam ini belum. Nah, hidup ini merupakan tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, dekadensi, ta'ayyunat, intifikasi dari hidup yang maha mutlak. Itu Al-Hayyul Qayyum, Allah. Untuk membuktikan bahwa Allah hidup, kita juga hidup. Tapi bukan bandingan sebenarnya, hanya contoh kecil. Wujud hanyalah Allah. Untuk membuktikan Allah itu wujud, kita pun ada. Maka keberadaan kita merupakan manifestasi dari wujud yang absolut. The absolute one existence itu hanya Allah. Kita ini merupakan manifestasi dari wujud mutlak tersebut. Oleh karena itu, kalau kita baca ayat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa rela, ridho, senang, dan kamu pun mendapatkan ridho.
itu merupakan tanggung jawab kita semua. Ridho dan diridho ini adalah kembali kepada kita semua masing-masing. Bisa nggak kita mampu hidup nih? Mampu hidup nih, mobil punya, rumah punya, bisa nggak mati kita? Mati yang baik maksudnya. Kita udah bisa hidup, bisa nggak husnul khotimah? Bisa nggak mati dengan baik? Itu merupakan pertanyaan selalu sulit untuk dijawab oleh kita semua. Tadi disampaikan oleh Pak Said Muhammad bahwa Pak Husni Kamil Manik ini orang yang sabar. Mari kita tiru kesabaran siapapun. Kesabaran Rasulullah, kesabaran beliau. Nah, ketika lagi happy, lagi masih jadi menteri gitu, oh saya sabar. Loh, lagi happy kok sabar? Sabar tuh ketika ada musibah, saya sabar. Oh lagi sehat, lagi happy, lagi sukses, lagi di atas, saya sabar. Sabar tuh bukan di situ tempat ngomong. Sabar ketika ada musibah, lagi down, lagi gak enak, saya sabar. Di situ gunanya sabar di situ. Tidak ada gunanya sabar ketika lagi happy, nggak ada gunanya. Ketika gunanya sabar itu ketika ada musibah, saya sabar. Itu manfaat banget tuh. Sabarnya manfaat sekali untuk kita. Kalau lagi happy, lagi sukses, lagi di atas, lagi enjoy, bilang saya sabar, percuma itu. Bukan di situ tempatnya saya sabar. Ketika lagi kena musibah, ketika lagi down, ketika lagi gagal lah, baru di situ digunakan simpenan kita, yaitu kesabaran. Gus Dur pernah waktu jadi ketua BNU sering kalau ada tamu, Gus saya punya problem Gus, berat sekali, ekonomi berantakan, istri minta cerai, sana sini juga sulit. Jawabnya Gus Dur, bisa diatasi nggak itu? Ya bisa sih Gus. Ya udah nggak usah dipikir, bisa diatasi aja. Lain hari ada waktu lagi, ada tamu lagi, lain waktu ada tamu lagi. Gus saya punya problem besar, berat, rumit, keluarga, bisnis, wah gagal semua, sudah berantakan, fitnah dari kanan kiri, bisa diatasi nggak? Nggak bisa Gus. Ya udah nggak usah dipikir, nggak bisa diatasi. Jadi bisa diatasi, nggak usah dipikir. Nanti akan datang waktunya, selesai sendiri. Nggak bisa diatasi, nggak usah dipikir, nggak bisa diatasi, dipikir. Itu artinya apa? Jawaban dari yang sebenarnya filosofinya adalah minallah wa ma'allah wa ilallah. Itu orang, artinya kalau kita bisa seperti itu, berarti kita ini sadar betul dari Allah, bersama Allah, menuju ke Allah. Apapun terjadi nggak usah kita pikirin. Gus Dur kan double juga itu, dan double juga. Allah yarhamu itu, kalau ada persoalan dianggap sepi aja, dianggap kecil semuanya. Nah, gitu aja kok dipikir, gitu besok repot. Itu karena lahir dari hati yang beriman. Kita ini semuanya minallah wa ma'allah wa ilallah. Contoh, ada orang sombong. Contoh ada orang sombong nih, pemuda kekar, gagah, berusaha mecahkan batu. Wah, batu ini saya pukul dengan palu 10 kali pecah, ini pasti saya kuat kok. Mulai dia memukul batu itu 10 kali gak pecah, 50 kali gak pecah, 100 kali gak pecah. Hopeless dia. Dilempar palunya, dia termenung, duduk. Ada kiai kurus kering lewat, MWCNU kecamatan daerah tertinggal itu yang sarungnya 3 minggu belum dicuci itu, minyak wanginya misik 10 gram 5.000 rupiah, masih ada kembalinya itu Mas. Apa nak kok kelihatan termenung gitu atau marah-marah gitu? Ini Mbah Yai, batu sudah saya pukul 100 kali nggak mau pecah. Oh, mana coba palunya? Saya yang mukul, cobalah. Oke, bisa, coba aja. Dipukul oleh sang kiai yang kurus kering tua itu, 5 kali pukulan pecah. Kaget si pemuda ini. Kiai hebat, sakti apa doanya, mantranya apa? Nah, bukan saya sakti, bukan saya hebat, tapi saya tahu batu ini bisa pecah kalau dipukul 105. Tadi kalau kamu tahu, kalau kamu sabar tambah 5 lagi, pecah kamu juga.
bisa mecahkan kamu juga. Hanya kamu yang gak sabar itu. Maunya sekarang berbuat, sekarang berhasil. Sekarang aksi, sekarang memetik buahnya. Sabar. Kalau tadi kamu tambahin 5 lagi, aduh, bisa kamu mecahkan batu ini. Inilah contoh nyata orang yang mengandalkan kekuatannya, menghilangkan, menyombongkan dirinya, menghilangkan kepasrahannya kepada Allah, ternyata gagal. Tapi orang yang pasrah kepada Tuhan, tahu bahwa batu ini bisa pecah 105, dia tahu, nambah 5 lagi bisa pecah. Dan ini silakan aja dianalogikan dengan kehidupan kita sehari-hari lah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Husni sekarang fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, duduk di sebelahnya maharaja diraja, duduk di atas tempat duduk yang namanya maq'adi sidqin, ya, tempat duduk sidik, karena beliau orang jujur, orang konsekuen, transparan, terbuka, maka insya Allah akan mendapatkan tempat maq'adi sidqin. Menambahi tadi yang kata Pak Profesor Jimli, tinggal keluarganya dan putra-putranya, kita doakan semoga menjadi zuriyah solihah, zuriyah bararah yang berbakti kepada Allah dan berguna bagi kita semua, bagi bangsa. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah generasi nabi dan sahabat adalah orang-orang yang selalu mengatakan, ampunlah dosa kami semua dan dosanya orang-orang yang mendahului kami dengan iman. Janganlah engkau tumbuhkan rasa dendam, rasa hal-hal yang tidak baik dalam hati kami semuanya. Dan kami yakin engkau adalah Ra'ufur Rahim. Dengan kematian maka kita mendapatkan nasihat yang paling efektif kalau kita mampu mengambil pelajaran dari datangnya kematian itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.